Sesungguhnya sakaratul maut itu bagaikan seluruh mili demi mili tubuh kita, mulai dari kaki, bagaikan digilas oleh bumi ini. Sedangkan digilas oleh truk yang berisi pasir penuh aja udah nggak ketulungan. Dan itu bukan cepat loh Bapak Ibu. Keluarnya ruh demi mili dari tubuh kita ini bukan cepat. Yang cepat itu hanyalah ruh orang yang beriman. Cepat dia keluarnya. Tapi orang kafir bisa berjam-jam. Orang zalim makin hebat kezalimannya, makin lama sakaratnya. Mengerikan sakaratnya. Orang-orang zalim yang dosanya berlapis-lapis seperti itu Pak, sakaratnya lama dan dibiarkan oleh Allah tersiksa. Keluarlah roh, sejuk terasa dari kaki, naik ke atas, naik, berhembuslah dia dari mulut. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan, aku tiupkan. Dulu waktu masuknya ke tanah, ke daging itu ditiup, maka keluarnya pun juga keluar. Maka mata memandang, ruh keluar. Biji mata memandang, keluar biji mata. Tapi ada orang-orang yang ketika akan wafat, Allahu Akbar, mudah sekali. Kata Nabi bagaikan mengeluarkan satu rambut itu ya, yang sangat halus, tipis dari adonan tepung yang luar biasa lunaknya. Makanya kata Allah, orang-orang baik itu sebelum pulang ditampakkan surganya. Ada orang-orang kata Allah dan kata Nabi, kata Rasulullah, di alam kubur bahkan nanti di akhirat ingin kembali ke dunia karena ingin memperbaiki amalnya. Dan mereka tidak punya kesempatan. Ngapain Ustaz ingetin saya abadi kok di dunia? Silakan saja. Kita akan lihat siapa yang lebih duluan. Apakah Anda meninggalkan dunia atau dunia yang mengatakan Anda selamat tinggal? Bagaimana rasa kalian mati? Apa kata mereka? Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti kail mata pancing yang masuk ke dalam kulit yang basah, ditarik, disentapkan sehingga terikut dagingnya sampai keluar. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, taubatan qabla al-maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan dapatkan ampunan sebelum mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sakarat ini la haula wala quwata illa billah. Jangankan kita orang biasa, Nabi Muhammad saja sampai didekatkan air di dekatnya, kemudian dia letakkan tangannya ke dalam air itu, lalu dia usapkan ke wajahnya, kemudian dia berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Nabi aja minta Pak, ringankanlah sakaratul mautku, ringankanlah karena berat, sakit. Saking beratnya beliau pingsan. Saat terbangun, sakarat masih berlanjut. Rasul yang mulia sampai berdoa, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Malaikat Jibril tak sanggup, lalu mengalihkan wajahnya, tidak mau melihat pada wajah Rasulullah. Lalu Rasul berkata, akarihta minni ya Jibril. Hai Jibril, apakah kau benci kepada saya? Kata Jibril, tidak. Mata mana yang sanggup melihat kekasih Allah dalam sakaratul maut? Berat kaum muslimin, sakaratul maut ini sangat berat. Insya Allah semua kita akan mengalami. Kalau Bapak Ibu mau tahu siapakah orang yang paling ringan sakaratul mautnya? Orang mukmin yang soleh, yang amalnya sudah sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul itu orang yang ada di puncak keimanan. Rasul dibuat oleh Allah berat. Ada hadis yang lain, hadis ini hasan. Nabi memang berdoa kepada Allah, ya Rabb, jika seperti ini sakitnya sakaratul maut, ringankan sakaratul maut umatku ya Allah, dan jadikanlah untukku 3 kali lipat agar meringankan mereka. Sayang hadis ini tidak sahih, hanya setingkat hasan. Tapi jadilah ada sebagai panduan bagi kita betapa kasihnya Rasulullah sampai akhir hayatnya, sampai sakaratul mautnya masih kita yang diingat, masih kita yang dipikirkan dan kita yang didoakannya. Ya Allah, jika begini beratnya sakaratul maut, maka ringankanlah sakaratul maut umatku dan jadikanlah berat sakarat itu untukku.
Rasul diberi oleh Allah kesabaran dan kekuatan yang tidak ada tanding bandingnya, Pak, Ibu. Makanya Rasul yakin dia akan mampu memikul. Setelah dia jalani, dia pun berdoa, ringankan untukku ya Allah, ringankan. Yang udah diberatkan itu terasa ringan, begitu maksudnya. Ibarat Allah, demi umatnya, maka layakkah kita merasa kita mencintai Rasul sementara selama ini Rasul dihina, kita diam. Sunnah Rasulullah diperangi, kita diam. Kita mengaku pencinta Rasul, inginkan syafaat Rasul, kita tidak membela sama sekali. Ketika ada pelecehan-pelecehan terhadap sunnah dan sebagainya, la haula wala quwata illa billah. Baik kaum muslimin, kita lanjut kepada sakarat. Sakaratul maut ini, yang paling ringan mengalami sakaratul maut hanyalah syahid. Syahid. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lihat pada halaman 37. Ma yajidu syahidu min alamil qatl illa kama yajidu ahadukum min alamil qarsah. Tidaklah seorang syahid di antara kamu waktu meninggal dunia merasakan sakaratul maut itu kecuali seperti seseorang di antara kalian merasakan gigitan seekor semut. Pernah digigit seekor semut? Ya. Apa semutnya? Terserah. Pokoknya gigitan semut, kayak gitulah orang syahid merasakan. Fasyahidu min ummati, maka yang syahid dari kalangan umatku itu, kata Nabi. Kan Nabi pertama bertanya pada para sahabat, tuan-tuan sekalian, tahu nggak siapakah orang yang syahid? Apa kata para sahabat? Yang syahid itu ya Rasulullah, orang yang pergi dengan hartanya dan jiwanya, lalu berperang di jalan Allah, kemudian dia membunuh lalu terbunuh oleh tangan musuh di medan perang, itulah yang syahid ya Rasulullah. Kata Rasul, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Jika demikian betapa sedikitnya umatku yang terhitung syahid. Tidak, kata Rasul. Maka Nabi merinci satu persatu yang syahid itu. Berbahagialah jika kita termasuk salah satu di antara mereka ini. Satu, Nabi mengatakan orang yang terbunuh karena membela agamanya syahid. Dua, orang yang meninggal dunia karena penyakit yang ada di perutnya dan tidak sembuh-sembuh. Udah berobat tidak sembuh-sembuh, lalu meninggal gara-gara itu, syahid. Orang yang menanggung sakit di kepalanya, apapun nama penyakitnya, ya, kanker, tumor, apalah namanya, terserah, ya, dan dia tidak sembuh-sembuh dengan obat-obat yang benar, kemudian dia meninggal, syahid, kata Nabi. Orang yang terbakar, syahid. Orang yang tenggelam, syahid. Ya, tentu saja semua ini tidak disengajakan oleh dirinya sendiri. Kalau disengajakan dah bunuh diri namanya, ya. Kemudian seorang wanita yang melahirkan anak dan meninggal dalam proses melahirkan, syahid. Orang yang sedang pergi keluar menuntut ilmu agama Allah lalu meninggal dalam perjalanannya, syahid. Macam bapak ibu ini pergi tadi, ada kecelakaan, meninggal, syahid, karena niatnya mau menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, orang yang meninggal karena penyakit yang menular dan mati dia oleh penyakit tersebut, maka dia syahid. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, orang yang meninggal dunia minal hadami, karena reruntuhan sesuatu yang menimpanya. Apakah karena ada tebing ketika bapak bawa mobil, bawa motor, tebing jatuh, ya, ada menggelinding dari atas, ketiban lalu meninggal dunia. Atau kita lewat di pinggir jalan yang di situ ada gedung lagi dibangun, jatuh paku satu kena kepala bapak, ya, meninggal dunia. Wah, Pak Ustadz, nggak mungkin paku satu bisa meninggal dunia, ya, satu ton maksudnya. Jatuh kena kita meninggal dunia. Orang yang kena bom, pesawat yang jatuh, kecelakaan lalu lintas, syahid. Mereka adalah para syuhada yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka-mereka ini tentu saja tidak berhak mendapatkan 6 keistimewaan syahidnya orang syahid di medan tempur.
Ya, mereka ini istimewanya hanya kematiannya, sakaratnya ringan. Gitu. Yang kedua, dia bebas dari azab kubur. Sementara proses yang dilakukan kepadanya berlaku secara umum, seperti yang lain-lain yang merasakan. Dimandikan, dikapani, disolatkan, nanti di padang mahsyar dia menjalani hal-hal yang normal. Hanya nanti yang paling pertama dimasukkan surga adalah seluruh yang syahid-syahid ini. Awalu thalathatin min ummati yadkhuluna al-jannah. Yang paling pertama masuk ke dalam surga dari kalangan umatku ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama adalah fasyahid, kata Nabi. Orang yang syahid. Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya untuk orang yang sakaratul maut sementara dia syahid, sakaratnya sangat ringan. Maka Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, masih ingat dengan nama ini, Pak? Masih ingat dengan nama ini? Syekh Ahmad Yasin, pendiri intifadah di Palestina. Ketika beliau hidup, beliau berpesan seperti ini: nyawa di tubuh kita hanya 1 lembar, dan dia pasti akan keluar. Pastikanlah ia keluar dengan semulia-mulia keadaan, dengan semahal-mahal harga, dan tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Ini kata beliau, tidak ada kematian yang lebih mulia melebihi syahid. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kita sadar kita bukan pencinta perang, dan Allah pun sudah mengakui fitrah manusia itu benci perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan bagi kamu perang, dan perang itu tidak kamu sukai. Allah telah mengatakan itu benar, kita tidak suka perang. Tapi kalau itu terbuka, peluangnya nanti terbuka, jangan lari. Kesempatan, Pak. Kematian tidak akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad. Karena kita masuk jihad lalu kita lebih cepat, lebih awal meninggalnya, tidak. Kematian juga tidak akan ditunda oleh Allah kalau kita lari daripada medan jihad. Allah tidak akan mempercepat kematian karena jihad, dan juga tidak menunda karena lari dari jihad. Khalid bin Walid, di mana beliau meninggalnya? Di medan perang atau di mana? Beliau meninggalnya di atas dipan, tempat tidur. Sampai-sampai ratapannya waktu mau meninggal, tidak ada satu lembah pun yang di dalamnya ada perang, melainkan saya ada di dalamnya. Tidak ada satu bukit pun yang di dalamnya di atasnya ada perang, melainkan saya ada di atasnya. Tidak ada satu kancah peperangan pun, melainkan saya ada di sana. Saya merindukan syahid. Ternyata Allah memberikan kepada saya akhir hayat di atas dipan. Ini menandakan apa? Perang bukanlah asbab mempercepat kematian. Padahal Khalid ada selalu di tengah-tengah perang. Tidak ada satu mili pun dari tubuhnya melainkan ada bekas senjata tajam, bekas tombak, bekas panah. Masya Allah. Tetap saja saya berjumpa dengan seorang syekh berusia 94 tahun di Aceh. Selepas tsunami Aceh, saya berjumpa dengannya. Namanya Tengku Toha. Beliau adalah kaki tangannya Daud Bereh. Apa kata beliau? Saya panglima perang yang mendampingi Tengku Daud Bereh. Sejauh perjalanan saya dengan beliau, tidak ada medan perang yang tidak kami masuki. Tetapi ternyata sampai sekarang rindunya kami untuk mendapatkan syahid dari Allah belum dikabulkan. Namun sebenarnya mereka sudah mendapatkan rezeki itu dari Allah. Sebab apa? Sebab Rasulullah bersabda, siapa yang berniat untuk berperang di jalan Allah, siapa yang berniat lalu syahid di jalan Allah, ternyata Allah tidak memberikan jalan kepadanya. Ternyata Allah tidak membukakan peluang untuknya. Lalu dia mati di atas firashnya, di atas dipannya. Mata fahuwa, dia mati, maka dia di manzilatis syuhada. Nala manzilatis syuhada. Dia sampai kepada tingkat para syuhada. Karena niat, Pak. Niat. Tidak ada salahnya Bapak Ibu berniatlah, dan bahkan berdoalah, ya Rabb, beri hamba rezeki syahid dengan caramu. Beri hamba rezeki syahid dengan caramu.
Taib, ibarat yang kami muliakan, dalam sakaratul maut, tidak salah kalau seandainya Rasul mengajarkan kita doa-doa untuk diringankan sakaratul maut. Salah satu danya doa yang diajarkan Nabi, atau silakan dengan doa pribadi Bapak Ibu, berdoalah kepada Allah. Karena sakarat itu sangat berat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sakarat itu kita belum pernah pengalaman, Pak. Sakit aja sebentar kemarin, ya, saya ada sedikit diuji oleh Allah, sempat rebah. Malam tadi saya yakin 100% nggak akan sanggup datang kemari. Malam tadi, malah puncaknya sakit itu malam tadi, sampai guling-guling di atas dipan, sakit sekali. Subhanallah, kita hanya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian alhamdulillah dibantu oleh anak-anak saya, bergantian meruqyah saya di samping saya, istri juga meruqyah. Kemudian mereka minumkan saya madu, kemudian habatus sauda cukup banyak. Lalu perut ini menolak, berusaha untuk muntah. Saya tahan terus, dan saya niatkan semua bacaan itu untuk diri saya, semua ini untuk meracuni penyakit yang ada, dan seterusnya. Saya sudah yakin hari ini tak akan bisa datang. Subhanallah kaum muslimin, itu baru sedikit sakitnya, sudah seperti itu, Pak. Bagaimana sakaratul maut? Ketika Allah menyebutkan bagaimana malaikat itu sangat kejam. Malaikat maut itu adalah malaikat yang tidak pernah diberikan oleh Allah dan diciptakan untuk dirinya senyum. Nggak ngerti senyum malaikat maut itu, Bapak Ibu. Waktu Isra Mi'raj, Nabi Muhammad disambut dengan sukacita oleh seluruh malaikat-malaikat langit, didamping oleh malaikat Jibril, oleh malaikat Malik. Kemudian ada satu malaikat yang wajahnya manyun saja, matanya tajam, wajahnya manyun. Lalu kata Rasulullah, Pak Jibril, itu malaikat, kenapa wajahnya begitu seram? Apa dia benci kepada saya? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah Muhammad, sesungguhnya itu adalah malaikat maut. Pandangan matanya itu, Pak, mampu membuat orang copot jantungnya, tajam sekali. Allah telah menciptakannya dengan fitrah tidak bisa senyum. Jadi malaikat maut itu jangan pernah diharapkan kaum muslimin wajahnya senyum, kecuali malaikat maut yang didatangkan untuk orang yang beriman. Dia tidak senyum, tetapi wajahnya bersih, enak dan lembut dilihat. Dalam hadis sahih Muslim, enak dan lembut dilihat. Insya Allah pas kita bicara tentang perjalanan arwah, kita sampaikan bagaimana datangnya para malaikat-malaikat, yang satu orang dari 70.000 malaikat itu adalah malaikat maut.